Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, selalu kita bersyukur pada Allah Jalla wa ala. Pada saat ini kita masih diberi Allah nikmat sehat, sempat. Alhamdulillah kita masih diberi Allah nikmat iman dan terutama nikmat cinta terhadap Al-Quran, ya, sehingga setiap hari kita, setiap waktu kita, setiap detik kita diisi dengan Al-Quran, ayat-ayatnya Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, ya. Maka tidak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita yang hadir saat ini dan para pemirsa yang ada di rumah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak nanti bersamanya di surga. Amin, Allahumma amin. Baik anak-anak Ustadz, alhamdulillah masih kita bertemu di sesi yang sama, yaitu dalam program kita yang biasa rutin kita laksanakan setiap pekannya, yaitu Tahsinul Quran, ya, setiap hari Rabu pukul 8.30 ya pagi hari, hanya di live streaming SDIT Al-Furqan. Oke, anak-anak sekalian, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari surat Al-Humazah, ya, yaitu surah ke-104. Boleh silakan anak-anak Ustadz dan pemirsa SDIT Al-Furqan yang ada di rumah untuk membuka Al-Qur'annya, yaitu surah ke-104, ya, 104 surat Al-Humazah. Oke anak-anak Ustadz, sebelum dan pemirsa yang ada di rumah, sebelum kita masuk ke materi, Ustadz sendiri, yaitu Ustadz Nanda Irama MPD, yang akan mengisi materi pada kali ini, akan memperkenalkan dulu, ya, anak-anak Ustadz yang cantik dan ganteng-ganteng ini, ya, yang Masya Allah, yang soleh dan soleha. Oke, mulai dari anak Ustadz yang pertama, silakan Ustadz, anak Ustadz. Assalamualaikum, nama saya Adit. Assalamualaikum, nama saya Habibi. Assalamualaikum, nama saya Kaila. Assalamualaikum, nama saya Anindya. Oke, pemirsa SDIT Al-Furqan yang dirahmati Allah, yang ada di rumah dan dimanapun yang dapat mendengarkan suara kami dan menyaksikan live streaming pada kali ini. Inilah anak-anak kita, yaitu anak level 4, ya. Alhamdulillah, mereka ini sungguh luar biasa, sangat mencintai Al-Quran, bahkan sudah ada yang menghafal 1 juz dan 2 juz. Dan semoga kita yang hadir saat ini, yang menyaksikan baik di rumah atau yang mampu mendengarkan suara kami, menjadi ahlul Quran yang dipilih Allah Jalla wa'ala, dan kelak nanti masuk surga beserta Al-Quran. Amin, Allahumma amin. Baik anak-anak Ustadz dan pemirsa live streaming SDIT Al-Furqan yang dirahmati Allah, mengawali materi kita pada hari ini, kami teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka para hadirin sekalian dan anak-anak Ustadz, insya Allah saat ini, detik ini, kita dipilih Allah sebagai apa? Sebaik-baik hambanya, yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, insya Allah. Tapi anak-anak Ustadz, langsung saja kita buka Al-Qurannya, yaitu surah ke-104 surat Al-Humazah. Oke anak-anak Ustadz, nanti Ustadz akan baca terlebih dahulu, baru kita baca bersama-sama. Baik, sebelum kita masuk membaca surat Al-Humazah,
untuk menggenapkan rahmat Allah, kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Ustadz, silakan dilihat Al-Qur'annya, perhatikan huruf demi huruf yang Ustadz akan baca ya. Nanti kita praktek bersama-sama. Pahim tum? Fahimna. Oke, anak-anak Ustadz. Surat Al-Humazah. Arti dari surat Al-Humazah ini adalah pengumpat ya, pengumpat. Oke, Ustadz akan awali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ayat yang pertama nanti kita akan baca bersama-sama ya. Wailul likulli humazatil lumazah. 1 2 3. Wailul likulli humazatil lumazah. Oke. Ayat pertama ini menjelaskan apa? Wailul. Apa arti wailul? Celaka. Celaka ya. Maka Allah mengecam celaka, kata Allah, untuk siapa? Likulli, untuk setiap humazatil lumaza, setiap pengumpat dan pencela. Oke, anak-anak Ustadz, pemirsa live streaming TV Al-Furqan yang dirahmati Allah, yang ada di rumah maupun yang bisa mendengarkan suara kami, insya Allah selain kita akan membaca per ayat, kita mencoba untuk mentadaburi ya, mentadaburi dari ayat-ayat tersebut, baik secara tajwidnya kita akan preteli atau bahasanya kita akan teliti ya, apa hukum-hukumnya, dan kita akan mencoba untuk mentadaburi ayat demi ayat. Semoga kita setelah ikut tahsinul Quran ini akan menjadi lebih baik lagi, baik bacaan maupun keseharian kita. Baik anak-anak Ustadz, pahim tum? Fahimna. Oke, kita ulang ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya apa? Celaka. Allah mengecam untuk siapa? Likulli humazatil lumazah. Kecelakaan itu bagi setiap siapapun pengumpat dan pencela akan mendapatkan ancaman dari Allah, yaitu kecelakaan. Oke. Ustadz mau tanya. Di situ ada wailul likulli, wailun. Tanwin ya. Wailul bertemu dengan lam. Apa nama hukumnya? Tahu nggak anak-anak Ustadz? Pemirsa di rumah? Yaitu apa? Nun sukun atau tanwin bertemu dengan lam apa? Idgham bilahuna. Mumtaz. Apa arti idgham bilahuna? Meleburkan atau memasukkan tanpa dengung. Jadi wailul ya. Wailul likulli humazatil lumaza. Oke, anak-anak Ustadz. Jadi anak-anak Ustadz, pemirsa live streaming TV Al-Furqan yang ada di rumah, yang dirahmati Allah, Al-Quran itu ulama sepakat mempunyai 4 kewajiban. Apakah itu? Yang pertama dibaca. Yang pertama apa? Dibaca. Dan yang kedua apa? Dihafalkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga ditadaburi ayatnya. Dan yang terakhir, yang keempat, diamalkan. Mumtaz. Dan kita saat ini insya Allah akan menerapkan keempat level tersebut ya, keempat kewajiban tersebut. Jadi setelah kita membaca, kita coba untuk menghafalkan ya, baik pemirsa di rumah juga
kita hafalkan dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Setelah itu kita coba untuk tadaburi ayat demi ayat ya. Coba kita tadaburi kalimat demi kalimat ya. Coba kita tadaburi seluruh ayat tersebut. Apa pesannya akan kita dapatkan dari Allah Jalla wa'ala melewati surat Al-Humazah tersebut. Kemudian yang terakhir, kita akan mengamalkan ya. Setelah kita membaca, menghafal, mentadaburi, kita akan amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kita keluar dari ruangan ini, ketika kita keluar dari majelis ini, kita akan menjadi yang lebih baik lagi. Tidak ada kata-kata pengumpat, tidak ada kata-kata pencela. Maka kita akan menjadi insan yang kamil, yang sempurna ya. Insya Allah. Baik, kita lanjut ke ayat yang kedua. Oke anak-anak Ustadz, pemirsa live streaming TV Al-Furqan yang rahmat Allah. Di situ ada ayat yang kedua ya. Coba kita perhatikan ayat yang kedua. Itu ada apa? Nun kecil ya. Itu artinya kalau kita baca bersambung, kita sambung, tidak kita wakofkan, tapi kita sambung, maka kita baca lumazatinil ya. Karena ada apa? Nun kecil atau nun bikoya ya. Karena tanwin bertemu dengan alif, maka dibaca ada nun kecil. Kalau di mushaf kita standar Kementerian Agama Indonesia itu ada nun kecil ya. Tapi kita baca waqaf ya, ayat per ayat. Oke, lanjut ya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. 1 2 3. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Oke, anak-anak Ustadz. Sekarang Ustadz mau tanya ya, yang bisa boleh angkat tangan. Ayat yang kedua itu tanwin atau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Apa hukumnya? Ada yang tahu? Ya anak-anak Ustadz? Itu ada. Coba kita baca lagi. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ada apa di situ? Ada apa? Tanwin bertemu dengan waw, apa hukumnya? Idgham. Ya, idgham bi gunnah. Ditahan berapa harokat? 3 harokat atau 3 ketukan. Jadi kalau ketika bertemu dengan tanwin atau nun sukun bertemu dengan waw, maka ditahanlah berapa harokat? 3 harokat atau 3 ketukan. Kita ulang sekali lagi. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Wahid, isnani, salasa. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Ya, diutamakan berapa tadi? 3 harokat atau 3 ketukan ya. Minimal 3 ketukan. Oke. Lanjut ke ayat ketiga ya. Sebelum kita lanjut ke ayat ketiga, kita akan bahas artinya. Karena kita akan mengamalkan berapa tadi? 4 kewajiban dari Al-Quran. Kita sudah baca, kita sudah hafal insyaallah ya. Kita sudah tadaburi, insyaallah nanti setelah ini kita akan amalkan. Yaitu ayat kedua, Allah berpesan kepada kita. Siapa yang dimaksud tadi? Ayat pertama tadi. Alladzi, kata Allah, yang mengumpulkan apa? Harta dan menghitung-hitungnya. Alladzi, yang jama'ama. Jama'ah itu mengumpulkan. Ma law wa'addada. Apa yang dikumpulkannya? Harta dan dihitung-hitungnya. Wa'addada. Saya sudah masuk sekian, tabungan saya sudah sekian. Sehingga dia lupa untuk apa? Beribadah dan bersedekah. Karena setiap harta, di dalam harta kita ada haknya. Hak siapa? Hak saudara-saudara kita. Itu namanya ada di bab fikih yang lainnya, yaitu zakat dan sebagainya. Oke. Jadi yang dimaksud ayat pertama tadi anak-anak Ustadz,
itu adalah siapa? Itu orang yang mengumpulkan dan menghitungnya ya. Oke, anak Ustadz, kita lanjut ke ayat ketiga ya. Ayat yang ketiga, dengarkan Ustadz, yang kita akan baca ya. Yahsabu annama lahu akhladah wahid isnani salasa. Yahsabu annama lahu ahladah. Masya Allah, mumtaz. Anak-anak Ustadz, di situ ada nun tanwin. Apa arti nun tanwin? Hukumnya apa? Hunna musyaddada ya. Nun tanwin itu artinya hunna musyaddada. Maka ditahan berapa tadi? Sama kayak yang tadi. 3 ketukan atau 3 harokat. Jadi yahsabu'an, kalau bingung cara menghitung 3 ketukan itu gimana Ustaz? Atau pemirsa yang di rumah live streaming TV Al-Furqan, SDIT Al-Furqan ya, bingung cara untuk menghitung ketukan itu gimana? Boleh pakai jari ya ketika kita baca Quran. Tek 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 3 ketukan. Nah, itu ya. Yahsabu'an. Nah, 3 ketukan ya. Yahsabu'an nama lahu akhlada. Nah, di situ ada juga kalau kata teman-teman Ustaz tuh apa? Ada tanda apa? Tanda pedang atau bendera di situ ya. Di atas huruf apa? Huruf H atau huruf Hu. Yahsabu annama lahu akhlada. Ya, itu ada berapa? 4 sampai 5 ketukan. Oke, anak Ustadz, kita baca sekali lagi ayat ketiga. Wahid isnani salasa. Yahsabu annama lahu ahladah. Masya Allah. Nah, sekarang coba kita tadaburi ayat yang ketiga ini ya, yaitu kata Allah, yahsabu annama lahu akhlada. Dia, yang dimaksud dia itu adalah kita, manusia, mengira bahwa hartanya itu dapat apa? Akhlada. Akhlada itu kekal. Akhlada itu apa? Artinya mengekalkannya. Seakan-akan dia tadi yang kumpulkan harta, kemudian menghitung-hitung hartanya, pelit, kalau bahasa kita pelit. Dia seakan-akan dengan harta itu bisa kekal. Padahal semakin orang itu diberi Allah kekayaan, maka hisabnya semakin berat ya. Oke, anak Ustadz dan pemirsa live streaming SDIT Al-Furqan, sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya dan seterusnya, tetap bersama kami dan anak-anak Ustadz di live streaming SDIT Al-Furqan. Kalau siswa baru Ustadz ya, misalnya anak kelas 1 nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa Bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya sama lah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Nah, terbayang di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Masya Allah. Juara lomba gak? Pernah. Ke pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Alfi, kalau Kak Alfi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama lah. Hampir sama. Masya Allah, pelajaran SD kita dengan di pondok itu hampir sama. Misalnya Baiklah anak-anak Ustadz dan pemirsa live streaming SDIT Al-Furqan, kita akan lanjut ke ayat berikutnya, yaitu ayat keempat.
Nanti Ustaz akan baca. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya, Ustaz ulang sekali lagi. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Ya, coba kita baca bersama-sama. Wahid, isnani, salasa. Kalla yumbazanna fil hutamah. Oke, coba Ustaz mau dengar suara yang ikhwan dulu ya. Coba 1, 2, 3. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Oke, coba yang akhwat 1, 2, 3. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Oke, anak Ustaz. Tadi Ustaz kedengaran atau terdengar dari Ustaz mat tabi'inya terlalu panjang. Mana mat tabi'inya? Kalla itu cuma dua ketukan ya. Jadi jangan terlalu panjang. Coba Ustaz akan baca kalla la yum. Nah, jadi jangan terlalu kalla itu terlalu panjang. Pendekkan saja ya, dua harokat. Nah, anak-anak Ustaz, di situ ada la yum. Apa itu hukumnya, Nana? Pemirsa yang di rumah ada yang tahu hukumnya? Nun sukun bertemu dengan huruf ba, apa? Iklab. Iklab. Apa makna dari iklab itu? Maksudnya apa? Mengganti suara nun sukun itu ke huruf mim. Jadi kalla la yum. Nah, rapatnya kalla la yum badanna fil hutamah. Nah, ingat di situ ada nun tasydid. Apa tadi hukum nun tasydid? Hunna musyaddada, ya ditahan 3 ya ketukan. Oke, sekali lagi coba kita bareng sama-sama baca 1, 2, 3. Kalla yumbazanna fil hutamah. Oke, anak-anak Ustaz. Kita akan membedakan huruf H sama huruf H ya. Di sini di ayat keempat ini pakai huruf H ya. H. Makhrajul huruf H di mana? Di tenggorokan. Di bagian apa? Tengah-tengah tenggorokan. Jadi huruf tenggorokan itu ada 3 tempat. Di awal pangkal tenggorokan, di tengah, dan di ujung. Nah, huruf H ini termasuk makhrajul hurufnya di tengah tenggorokan ya. Sama kayak huruf apa? Huruf A ya. Jadi huruf H ini ya pakai huruf H. Fil hu. Paham? Coba kita ulang sekali lagi. Wahid, isnani, salasa. Kalla yumbazanna fil hutamah. Oke. Ustaz terdengar lagi ujungnya pakai lahan dipakai H kecil. Salah. Ujungnya itu H besar. Di mana tempat H besar? Di pangkal tenggorokan. Hu to mah ya, bukan kebalik. Hu to mah. Salah itu ya anak-anak Ustaz. Coba Ustaz perhatikan ya cara Ustaz membacanya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Hutamah ya, bukan hutamah. Salah, itu pakai H kecil. Coba kita ulang sama-sama. Wahid, isnani, salasa. Kalla yumbazanna fil hutamah. Masya Allah, mumtaz. Lanjut ke ayat berikutnya. Ayat ke-5. Ayat ke-5. Wa ma adraka mal hutamah. Ya, masih ujungnya sama.
Ya, coba anak-anak Ustaz kita baca wahid isnani salasa. Wa ma adraka mal hutamah. Ya, coba Ustaz mau dengar suara yang ikhwan dulu. Yang akhwat dulu, tadi sudah yang ikhwan ya. Coba yang akhwat terlebih dahulu. Wahid isnani salasa. Wa ma adraka mal hutamah. Oke, mumtaz. Masih ada Ustaz terdengar hutamah. Nah, coba yang ikhwan dulu. 1, 2, 3. Wa ma adraka mal hutamah. Ya. Ingat ya, sama ini ya. Di akhirnya pakai ta marbuto. Ta marbuto itu kalau dia dibaca wakaf apa? Menjadi ha. Ini ingat, lihat. Oleh pemirsa live streaming SDIT Al-Furqan yang ada di rumah, boleh lihat mushafnya. Di situ di akhir surat ayat keempat dan kelima dan seterusnya nanti itu ada namanya ta marbuto. Ta marbuto itu ketika dia dibaca wakaf atau berhenti, maka berubah menjadi huruf ha. Berubah menjadi huruf ha. Nah, bukan huruf ha tapi huruf ha. Di mana makhraj huruf ha tadi? Di tenggorokan. Tenggorokan itu ada berapa tempat? 3 tempat. Pangkal, tengah, dan ujung. Nah, ha ini termasuk di pangkal tenggorokan ya. Jadi cara bacanya wa ma adraka mal hutamah. Nah, hutamah. Ya. Jadi hu sama ha sama ha bedakan ya. Kita baca terakhir sekali lagi. 1, 2, 3. Wa ma adraka mal hutamah. Ya, nanti kita belajar lagi ya. Oke. Lanjut anak-anak Ustaz, ayat ke-6. Ayat ke-6. Sebelum kita masuk ke ayat ke-6, anak-anak Ustaz sekalian dan pemirsa streaming SDIT Al-Furqan yang dirahmati Allah, Hutama itu adalah salah satu nama neraka. Salah satu nama neraka ya. Nah, nanti di penjelasannya di ayat mana? Ayat ke-6 yang akan kita baca nih insya Allah. Ayat ke-6, Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Oke, kita baca sama-sama. Wahid isnani salasa. Narullahil muqadah. Ya, coba Ustaz mau dengar suaranya yang akhwat. Wahid isnani salasa. Narullahil muqadah. Masya Allah. Yang ikhwan, wahid isnani salasa. Narullahil muqadah. Mumtaz. Nah, ini ya penjelasan dari yang ayat-ayat sebelumnya, ayat 4 dan 5. Itu narullahil muqadah, yaitu api atau azab Allah yang menyala ya. Jadi kita sudah selesai sampai ayat ke-6 ya. Oke, anak-anak Ustadz dan pemirsa live streaming SDIT Al-Furqan yang dirahmati Allah. Insya Allah kita akan lanjut lagi di ayat selanjutnya. Nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah tasmi'ul Quran, surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. Kana zamali wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah
فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Baiklah pemirsa live streaming SDIT Al-Furqan yang ada di rumah, yang insya Allah dirahmati Allah dan anak-anak Ustadz yang sama-sama Ustadz cintai dan Ustadz banggakan ya. Insya Allah kita akan melanjutkan ayat ke-7 dan terakhir seterusnya ya sampai akhir. Oke anak-anak Ustadz akan baca ayat ke-7. Nanti kita akan baca bersama-sama. Taib. Allati tattali'u 'alal afidah. Satu ulang sekali lagi. Allati tattali'u 'alal afidah. Oke. Semuanya kita baca bersama-sama. Wahid, isnani, salasa. Allati tattali'u 'alal afidah. Oke, mumtaz. Masih ada. Coba Ustaz mau dengar suara yang ikhwan dulu. Wahid, isnani, salasa. Allazi tattali'u 'alal afidah. Bukan alazi ya, tapi alati. Alati. Oke, sekali lagi. Wahid, isnani, salasa. Allati tattali'u 'alal afidah. Mumtaz. Yang akhwat ya. Wahid, isnani, salasa. Allati tattali'u 'alal afidah. Oke, mumtaz. Untuk ayat ini insyaallah sempurna ya, bisa semua. Tapi Ustaz mau jelaskan satu huruf di ayat ke-7 nih, yaitu huruf po. Huruf po ini apa hukumnya? Atau kalau kita belajar tajwid itu di muqaddimah matan Jazari, huruf po itu sifatnya apa? Isti'la ya. Isti'la. Isti'la itu apa? Terangkatnya lidah kita ya ketika mengucapkan huruf po. Al-to. Al-to. Jadi allati tattali'u 'alal afidah. Jadi ya, to ya, bedakan. Jadi tebal artinya terangkatnya pangkal lidah itu menyebabkan huruf to tersebut dibaca tebal, bukan to. Kalau to tipis. Jadi allati tattali'u itu tipis, sama dengan ta karena makhrajul huruf sama ya. Jadi yang membedakan apa? Sifatul huruf. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas makhrajul huruf dan sifatul huruf. Insyaallah di muqaddimah matan Al-Jazari itu dibahas. Coba Ustadz untuk ayat ke-7 ini mau dengar satu anak Ustadz. Coba Ananda Kailah. Coba baca ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, panjang pendeknya nak ada sedikit keliru ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Coba wahid, isnani, salasa. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, mumtaz. Kita lanjut ke ayat 8 ya. Oke. Ayat 8 dengarkan Ustaz. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Ya, wahid, isnani, salasa. Innaha 'alaihim mu'sadah. Mumtaz. Oke, pemirsa yang di rumah boleh mengikuti ya ayat demi ayat ya. Coba Ustaz mau dengar suara yang akhwat. Wahid, isnani, salasa. Innaha 'alaihim mu'sadah. Oke, yang ikhwan wahid, isnani, salasa. Inna 'alaihim. Ulang.
Innaha alaihim mu'sadah. Wahid, isnani, salasa. Inna alaihim mu'sadah. Mumtaz. Ya. Anak-anak Ustadz dan para pemirsa live streaming SDIT Al-Furqan yang rahmat Allah, ayat yang terakhir kita akan menyelesaikan surat Al-Humazah. Itu ayat yang ke-9. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Oke, sekarang kita baca bersama-sama. Boleh pemirsa live streaming SDIT Al-Furqan yang rahmat Allah mengikuti ayat yang terakhir. Wahid, isnani, salasa. Fi amadim mumaddadah. Ya, coba Ustadz mau dengar suaranya ikhwan dulu. Wahid, isnani, salasa. Fi amadim mumaddadah. Yang akhwat, wahid, isnani, salasa. Fi amadim mumaddadah. Ya, untuk fi itu dua harakat saja ya, karena itu hukumnya apa? Mat tabi'i ya. Fi amadi, jangan terlalu panjang. Fi, tapi dua ketukan saja. Fi amadim mumaddadah. Wahid, isnani, salasa. Fi amadim mumaddadah. Ya, masih terlalu panjang, sedikit lagi dikurang ya. Fi amadim mumaddadah. Wahid, isnani, salasa. Fi amadim mumaddadah. Oke, mumtaz. Ya, itu 9 ayat yang telah kita baca di surat Al-Humazah. Oke, anak-anak Ustadz, bagaimana perasaannya setelah kita membaca dan mentelaburi 9 ayat tersebut? Apakah sudah mendapat rahmat dari Allah? Pastinya dong, karena yang kita baca adalah kalamullah, ayat demi ayat, bahkan huruf per hurufnya itu diganjar apa? Pahala yang luar biasa ya. Maka tidak ada ruginya ya para pemirsa sekalian yang di rumah, untuk kita senantiasa membaca dan menghafal, mentadaburi serta mengamalkan Al-Quran yang telah kita pelajari. Oke, anak-anak Ustadz dan pemirsa live streaming TV SD Al-Furqan yang rahmat Allah, mudah-mudahan setelah kita keluar dari majelis ini, Allah rahmati kita dengan selalu mencintai Al-Quran dan senantiasa mengamalkan isi dari yang telah kita baca tersebut. Oke, anak Ustadz dan pemirsa live streaming TV SD Al-Furqan yang dirahmati Allah, jangan lupa ya, jangan lupa saksikan terus live streaming YouTube SDIT Al-Furqan Palembang ya, setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pukul berapa? 8.30 sampai dengan 10.30. Oke, jangan lupa ya, jangan lupa untuk like, subscribe dan komen ya. Anak-anak Ustadz jangan lupa juga, dan para pemirsa yang ada di rahmati Allah yang di rumah, untuk senantiasa subscribe, like dan komen, supaya saudara kita yang di luar sana bisa merasakan rahmat dari Al-Quran yang dipancarkan dari Al-Furqan, sekolah kebanggaan kita semua. Oke? Anak-anak Ustadz, pahim tum? Fahimna. Oke, sekianlah yang bisa Ustadz sampaikan dari program Tahsinul Quran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dari Allah Jalla wa'ala, dan senantiasa hati kita dipenuhi dengan kecintaan terhadap Al-Quran. Kami Ustadz Nanda Irama MPD selaku pemateri hari ini mengucapkan mohon maaf, mungkin banyak kekeliruan kepada Allah. Kami mohon ampun. Billahi taufik, billahi sabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahman. Allahumma zakkina minhum nasiha wa 'allimna minhum madahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ja'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, anak-anak perhatikan Ustadz baca, boleh diikuti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba Aisyah, boleh baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, dijelaskan suara H atau huruf H. Jangan sampai kita membacanya al-ha atau al-nya dipantulkan al. Jadi al-ha. Boleh sama-sama 1, 2, 3. Al-ha. Wahid, isnani, salasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, Masya Allah, luar biasa. Well, my hero are my parents. My mom is the best for me. When I was little, my mom patiently and lovingly took care of me. In addition, if I did something wrong, my mom would always remind me. Let's learn in vocabulary language. Mari teman-teman, kita belajar kosakata 3 bahasa. Lebih. English, bahasa Indonesia. Tema, pen, kolamun. Buku, kitabun. Mister, dollars. Misteratun. Pensil, pensa, pensamun. Penghapus, eraser, limsahatun. Hari ini saya ingin menceritakan buku yang sudah saya baca, berjudulkan When Friends Zombie, Ilmu Kedokteran. Buku ini sangat menarik loh, karena buku ini disajikan dalam bentuk gambar seperti komik. Lihat gambarnya, sangat menarik bukan? Tahukah kamu, Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Pada saat itu, seorang panglima dari Habasah atau Ethiopia bernama Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Di sini ada teman kita yang bernama Farel. Hari ini Farel sedang berada di rumah paman di desa. Di rumah buku ini memuat informasi tentang ilmu-ilmu kedokteran, seperti mengapa pijat bisa menyembuhkan penyakit. Namun, pada saat mereka beristirahat, Allah mengirimkan burung-burung yang menjatuhkan batu panas ke atas mereka. Pagi-pagi sekali, kakek dan paman pergi berkebun. Awalnya Farel sangat bersemangat.
anak kelas 1 nih, mereka biasa bertanya, oh kita belajar apa bunda? Oh kita belajar bimbingan konseling. Untuk bermutu harus kita ngikuti standar mutu. Standar mutu kita tetap menggunakan standar yang sudah ditetapkan pemerintah. Ya sama lah kalau kita minum air mineral kan ada standar nasional Indonesianya ya, SNI-nya gitu ya, itu standar minimal. Nah, terbayang di mukanya dia senang. Itu yang membuat saya puas. Masya Allah. Juara lomba gak? Pernah. Ke pembinanya siapa tuh? Kalau aku pembinanya itu Bunda Dwi. Untuk Olimpiade Matematika. Kak Afi, kalau Kak Afi? Kalau saya Ustadz Budi untuk mendidik siswa Olimpiade IPA. Kalau bahasa Arab? Kalau bahasa Arab itu pelajaran di pondok sama pelajaran di SD hampir sama lah. Hampir sama. Masya Allah, pelajaran SD kita dengan di pondok itu hampir sama. Misalnya Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapatkan 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak beranjak dewasa, ia tidak memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah yang amat disayangi dan dicintainya. Aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang di antara kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki. Nama saya Dina Kamilah Izati. Dan nama saya Syahira Naswa. Hari ini kami akan murojaah tasmi'ul Quran, surat Al-Mulk dan surat Al-Qalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. Kana zamali wa banin. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'anah. Wa yutufu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Therefore, they decide to draw a second lot. And when they drew, mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk berpuasa sampai akhir Ramadan. Dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran adalah firman Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Al-Furqan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, janganlah berputus asa. Mari berusaha selagi bisa agar hidup kita aman, damai, dan sejahtera. Dibalas dengan 10 kali lipat gandanya. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, masuk surga melalui pintu Rayyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil